jiwanya. Oke, nanti saya bantah. Oke. Jadi begini Dia framing di sini, PSBet. Dia framing malah membalikkan saya. Iya, Oke, silakan. nanti kamu jawab. Satu-satu bilang, kamu ini dari tadi sudah puas ngomong, lain mau ngomong nggak bisa, satu-satu dong. Iya, gangguan jiwa kayaknya Selang ini. Silakan Turang. Tadi ini saya dibalikkan lagi. Itu Iya, narasi kita saya. Aduh. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Jangan gaya ibu-ibu lah, Lang. Jadi kita langsung masuk ke dalam substansi ya. Setiap ini lawan bicaraku ini ngomong, itu ku catat loh. HP di satu lagi di tanganku ini ku catat loh, Lang. Poinmu ini itu ku catat. Oke. Pertama tadi kau katakan daging itu menangis. Terus kedua dengan kontradiksi kau mengatakan jiwa itu yang bisa merasakan. Itu baru betul, yang bisa merasakan tuh jiwa, psihe. Makanya ada psikologi. Sudah, kalau kau katakan daging bisa menangis, kalau misalnya matilah dirimu di situ, itu daging masih ada di tubuhmu, ditusuk-tusuk, apa bisa kau merasakan? Jadi Tuhan itu tidak perlu menjadi manusia hanya untuk merasakan. Yang bisa sakit itu jiwa kita. Kalau kita masih punya jiwa, masih punya nyawa, makanya kalau kau mati, Baik. habis ya. Ya, Oke, baik ya. Oke, dijawab ya, substansinya dijawab ya, Elang. Ya. Jangan hanya sekedar ngomong. Oke, baik. Lanjut. Ya. Inilah narasi yang dibalikan. Ini kamu meminjam narasi saya itu, ya. Makanya saya katakan, Yesus datang sebagai membawa tubuhnya. Tubuhnya itu dagingnya, jasmaninya, dengan jiwanya. Ya, tadi tidak ada pernah saya mengatakan ya bahwa dagingnya menangis ya, tapi karena dilengkapi dengan jiwa makanya menangis. Ya, itu narasi saya yang kau pakai selalu. Itu di mana-mana saya berkata seperti itu. Ya, Kejia ya. Gak mungkin daging itu tanpa jiwa itu bisa menangis seperti mayat. Mayat kalau dipotong pun dia nggak ada bisa menangis, tapi karena ada jiwa dia bisa merasakan, keluarlah air matanya melalui daging, melalui air matanya, melalui kelopak matanya. Jadi itu narasi saya yang kau pakai, jangan kau balikan, ya. Jangan kau balikan itu. Makanya saya bilang katakan Yesus itu benar-benar menjadi manusia. Bentar, jangan dipotong. Aku jedain. Nanti kamu, menurut kamu tanpa kenosis Tuhan itu jadi manusia, bisa nggak dia menangis? Bisa nggak dia sedih, Elang? Coba jawab. Lanjut. Bagaimana tanpa kenosis? Maksudnya gimana tanpa kenosis? Berinkarnasi? Tanpa dia bisa nggak Tuhan itu menangis, sedih, masjul hatinya? Silakan. Ya bisa, kan dari sisi kemanusiaannya. Kan gimana? Saya berbicara sebagai sisi kemanusiaannya Yesus itu. Nah, makanya dikatakan kalau roh Allah, kalian kan begini, waduh. Jangan dipotong dong. Tuhan bisa menangis enggak? Tuhan bisa sedih enggak? Aduh, inilah kalian ini ya. Orang bicara kalian potong. Ulangilah ayat saya apa nih waktu saya ini dipotong-potong. Ini saya jeda kok, saya jedain. Enggak. Ini Anda sudah ngomong, lain lagi ngomong. Itu saya jedain, aku ngomong, aku jeda. Oke, baik lanjut, ya. lanjut. Jadi Yesus itu benar-benar manusia, makanya tubuh dan jiwanya. Kalian kan menyangkal itu. Itu kalian bilang daging Tuhan, dagingnya daging Tuhan, rohnya roh Tuhan. Nah itu yang kalian bawa itu yang mau saya bantah, ya. Jadi kalian jangan membalikkan. Kalau tubuh tanpa jiwa atau roh itu tidak bisa menangis, tidak bisa merasakan. Itu saya kuat di situ. Jangan kau balikan ke Jia. Ya ke Jia. Erlangga. Aduh, Delonda, jangan diganggu dulu, jangan diganggu dulu, Ibu. Kamu tahu dari mana Yesus kita itu? Ayo kau lanjut. Ini kenapa nih ada gangguan kepanasan ini PSB? Ada yang kepanasan kejang-kejang Tapi kayaknya. saya jeda. Bagaimana nih ada kejang-kejang nih? Ini dua wanita kejang-kejang dengan narasi saya ini. Ibu Dua wanita nih kejang-kejang nih PSB. Gak bisa diatur nggak ini? Iya. Oke Bu, Iya, biar baik. enak ini. Iya, jadi narasi saya yang dipakai dipinjam oleh Kejia. Ya, saya tadi sudah bernarasi. Manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwanya. Jiwalah yang merasakan, berpikir, berakal, berkehendak. Nah, kalau mayat dipotong tidak bisa merasakan nangis. Oke, silakan.
Oke, aku counter aja langsung turang, biar nggak usah panjang-panjang. Langsung, silakan. Langsung stressing pointnya adalah jiwa manusia, semua totalitas manusia, maka itu ada pikiran. Jiwa itu berbicara tentang perasaan, kehendak, pikiran, keinginan. Itu tidak bisa kamu bantah. Kamu baca di Alkitab itu kalau misalnya itu totalitas manusia, oke, semuanya manusia, maka itu harus ada yang namanya keinginan juga yang berhubungan dengan manusia. Dan kau baca itu di Alkitab, keinginan daging itu bicara manusia itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kecuali kau sama seperti si logikawi. Karena takut untuk menyatakan 100%, takut nanti konsekuensi logisnya ada keinginan daging ini, maka dikurangilah persennya, 90% aja katanya. Kamu harus terima konsekuensi logis ini. Karena keinginan itu pun harus ada. Keinginan daging itu kan totalitas 100%. Ini aku ada pengen mau buka ayat Turang, bisa minta tolong Turang. Tadi dia kan kasih ada ayat Filipi 2 ayat 7. Ya, silakan. Dari bahasa aslinya Tur, ini kalau misalnya ada yang boleh bukain. Filipi berapa? Filipi 2 ayat 7 sampai 8 itu tadi Turang. Nanti nggak bisa timernya saya ini. Buka Iya. aja Turang. Oke. Aku Gimana hentikan ya? dulu. Aku jeda ini. Karena buka boleh. Ada yang bisa buka nggak? Silakan. interlinearnya minta tolong teman-teman, interlinearnya di HP yang satu lagi ini nggak ada interlinear, yang ada yang di untuk live ini. Coba Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Kita bantah nanti satu persatu ayat-ayat yang dia kasih. Coba. Dari interlinearnya. Ini Edward ya? Boleh brother. Bahasa aslinya. Oke. Di ini aja ya, di bahasa asli di aplikasi Iya, aja iya ya. itu. Coba Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Coba bisa digedein. 2 ayat 7. Ini per ayat ini. Coba. Aku agak kabur, coba agak deketin. Ya. That himself. Mana itu? Oke, kamu baca itu, Elang. Likeness. Kamu tahu arti likeness? Menyerupai, mirip. Oke, yang di ayat 8-nya coba bisa brother. Oke, itu skemati. Kamu tahu arti skemati? Bentuk, pola, skema, kerangka. Likeness itu bicara tentang penampilan luar. Oke, di ayat lain itu menjadi daging. Seperti 2 Yohanes 1 ayat 7. Bukan menjadi manusia. Ini sudah aku bantah ya, dan aku sudah counter attack. Terus yang di Ibrani tadi brother, yang mana diangkat seelang itu yang menjadi sama dengan manusia. Kan mereka selalu bilang begini, makan, minum, tidur, itu kan menunjukkan kodrat manusia, sama seperti manusia. Kamu buka nanti, itu di bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu manner. Kamu pernah dengar table manner? Manner itu bicara tentang gerak-gerik, habit, kebiasaan, sikap, tingkah laku. Jadi makan minum itu hanya bicara tentang gerak-gerik, tingkah laku, udah, bukan kodrat. Oke, habis waktu Turang. Siap, Elang. Oke. Baik, coba dia mau narasi Bang Edward, tolong bukakan yang tadi, silakan, biar kita uji di situ. Ya, silakan Ya, buka silakan, Bang Edward. Oke, likeness itu coba dibuka, diklik strongnya apa? Ya, bisa diartikan Bang. Likeness itu apa artinya? Ya. Likeness itu part of speech-nya itu noun, benda, neutral itu netral. Definisinya adalah a thing made like something else, sesuatu hal yang membuat. Coba dimatikan dulu Bang apa ini, karena kita fokus di sini, dimatikan dulu. Nanti saya narasi. Bang PSBN itu dimatikan dulu. Waktunya dimatikan dulu. Kita kan buka data ini dulu. Sudah, Ya. udah dimatikan. Oke, baik. Ya ini keserupaan Pak, keserupaan. Iya. Iya. Translate-nya likeness appearance itu apa artinya?
Yang mana Pak appearance? Ya, translate as a court. Yang tadi di bawah. Enggak, tetap buka itu, ya. Appearance itu likeness kan seperti appearance itu apa artinya? Likeness. Penampakannya begitu Pak. Apa? Iya, penampakannya, artinya wujudnya. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kembali Bang closekan dulu. Kembali manusia antroposnya. Coba. Itu kata sarki daging di situ ya. Tadi di situ daging ya. Yang mana dikatakan daging tadi? Enggak, yang ada sark, yang tadi ada sark atau daging. Coba. Enggak ada Pak. Itu Nggak ada, andalan berarti kalian itu. antropos. Ya ini a man. Bentar dulu, Mbak. A human being, ya, menjadi manusia ya. Manusia di sini. Of a man, ya, benar-benar penampakannya menjadi manusia. Jadi kamu nggak bisa lari ke Cia, ya. Jadi benar-benar Yesus itu datang sebagai manusia sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak penyesat telah muncul ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus, termasuk kamu Cia. Kamu penyesat karena tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Ya, kamu akui dia datang sebagai daging yang lahir, gelondongan, ya, bisa bicara, bisa berlari. Bagaimana orang bisa memahami daging yang bisa berlari dan bisa menangis, jingkrak-jingkrak? Orang itu bias mengartikan daging. Makanya disempurnakan daging itu merujuk kepada manusia, Kecia. Oke ya. Jadi jangan kamu Kecia bermain kata-kata di sini. Manusia itu punya sifatnya ya seperti mengasihi, kehendak, ya, merasakan sedih. Itu sifatnya, itu sifat manusia. Benar itu. Oke, silakan karena waktu Lanjut saja. habis waktu saya. Host dulu, ambil host dulu, ya begini. Jadi di depan sekali tadi 2 jam yang lampau kita sudah membahas manusia Adam pertama dengan manusia Adam kedua berbeda secara kualitas daging. Kita udah uraikan itu. Terlepas kamu percaya enggak, apakah daging manusia pertama Adam dengan manusia Adam yang kedua sama, itu urusan deritamu. Tapi buat kami tidak sama. Karena kalau sama dia harus menjadi seperti dia berdaging, keinginan daging itu harus ada di dalam diri Yesus. Kami bantah itu. Kamu katakan tadi antikris karena kami tidak mempercayai dia datang menjadi manusia pertama. Ya, itu yang kami tidak percaya. Tapi dia datang menjadi manusia Adam yang kedua. Kami percaya itu. Jadi gugur apa pernyataanmu barusan? Kami disebut manusianya ini sama seperti kita enggak? Tidak sama. Tidak sama. Oke, baik. Giliran saya host, gantian saya kan belum ada ngomong nih lama nih. Silakan. Lagi kurang, 5 menit lagi kurang. Oke, jadi tadi kan sebenarnya Oke, sebentar dulu. Tadi barusan yang bernarasi siapa yang barusan? Pak Elang. Elang kan, sekarang Kesia dulu. Sebentar, Oke. Kesia dulu. Ya, silakan. 5 menit ya kurang ya. Jadi mereka ini 5 penipu. menit, 2 menit dong. Ada waktu 2 menit. Mereka penipu. Elang, kamu dulu pernah di bagian PGI kan? Coba kamu ini minta nih orang-orang PGI semua bikin seminar, ya, battle aja Tuhan Esa vs Trinitas. Oke, kita kupas semuanya. Oke. Terus yang kedua, mereka ini semua penipu turang. Tadi aku tanya, apakah mereka mau pakai terjemahan atau bahasa asli? Ayat andalan mereka itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Di sana bukan datang dalam menjadi manusia, tetapi daging. Ya. Oke. Ketiga, daging apa? Kamu pakai metode hermeneutik apa, Elang? Kalau pakai metode hermeneutik yang benar, ngerti artinya konteks. Jadi kita bukan bicaranya masalah teks aja, harus ada konteksnya. Yohanes 1 ayat 1, situ bicara tentang hologos, firman adalah theos, adalah Allah itu sendiri. Maka konteks yang ketika dikatakan menjadi daging siapa? Daging Tuhan, nggak ada sana bicara dengan manusia. Kamu harus membedakan antara sarx, soma. Soma itu bicara tubuh, daging itu bicara tentang bahan kasar, bahannya. Manusia bicara pengelompokan makhluk hidup. Oke, kemudian yang keempat, kenapa kami katakan kalian ini penipu? Kalian itu hanya berpoinnya karena Yesus itu kan
Makan, minum dia bisa merasakan sedih. Kalau dia totalitas manusia, kenapa kalian tidak menerima? Dia harus punya keinginan daging. Seperti yang dikatakan Alkitab, ada percabulan, hawa nafsu, pesta dan lain-lain. Kalian menipu dan berusaha untuk berkamuflase. Terus yang keempat, kamu baca tadi arti homoio itu. Penggunaannya. Lihat itu usage-nya. Kemiripan, bentuk, penampilan luarnya. Kamu pernah nggak ngelihat tas apalah terserah, kita belum mau tas Hermes 2 yang ori dan Hermes. KW. Bikinlah begitu ya. Kamu nggak up to date zaman ya. Tas Hermes itu yang KW dan ori itu penampilan luarnya mirip, serupa. Tapi bahan, kualitas itu beda. Makanya Tuhanmu tuh mati jadi debu dagingnya. Terima kasih kurang. Nah, itu maksudnya saya tadi Baik, sebentar. baik, oke. Nanti biar Elang, biar kami aja yang dulu Jelaskan Elang. ngomongnya. Elang, kamu nafsu banget sih Elang. Tadi jadi jelas tadi. Jadi kita nafsu lah. Bagaimana nafsu sebentar menjawab dulu, ya? Elang. Nafsu menjawab. Iya, oke, sebentar dulu. Jadi perhatikan kawan, Adam yang pertama, Adam yang kedua disebut manusia, is okay. Tetapi berbicara kualitas daging itu berbeda. Itu sudah dijelaskan tadi, analogi tadi tentang tas Hermes tadi. Ya, jadi tubuh kita Elang dengan tubuh Tuhan itu berbeda. Bagaimanapun Anda mau membantah itu berbeda, karena bukan hubungan biologis, dia tidak berdosa, terus dan dia tidak bisa dipengaruhi hukum alam, dan selanjutnya tubuh itu yang mati, tubuh juga yang bangkit, dan nanti tubuh juga akan naik ke surga. Pasti berbeda. Silakan Edward, silakan. Ya, baik. Coba dulu matikan dulu Ini si apanya Edward waktunya. sekarang, Elang. Ini si Edward 2 Yohanes yang 1 ayat ngomong. 7. Saya dulu Pak. Halo Elang, Oke. ini si Edward yang ngomong. Nanti, Pak Silakan. Elang. Oke. Jadi kan tadi dia bilang homo iota anthropos. Homo iota apa? Likeness kan? Seperti artinya ya tidak mirip manusia. Nah, tetapi di sini juga ada dikatakan likeness mana ya? Roma 8 ayat 3, likeness of flesh, homo iota sark. Nah, ini kalau ini mereka amin ini. Likeness of SARS, seperti daging. Kalau seperti daging ini kuat mereka, kencang. Amin gitu, seperti daging. Nah, tetapi ketika kita buka Filipi 2 ayat 7 menjadi homo iota, homo ioti, anthropos, likeness of man. Nah, ini mereka ndak amin di sini. Mereka ndak amin. Bahkan ada juga dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, saya lupa ini sebentar, di 2 Timotius pasal berapa ya? Ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Iya, 2 Timotius 2 ayat 5. Manusia Kristus ya. Manusia Kristus nggak ada masalah itu. Ya, 2 ayat 5 itu sudah jelas. Bukan 1 Timotius kali ya. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Ya. Gimana? Berapa? 1 Timotius 2 ayat 5. Iya, 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, manusia Kristus di situ. Bukan, tidak ada likeness homo iota, tidak ada gitu loh. Di 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, kenapa Anda tidak amin gitu loh? Ketika seperti daging Anda amin-amin aja. Ketika seperti manusia Anda tidak amin. Nah, di sini of man tidak ada likeness lagi, manusia Kristus. Nah, man anthropos gitu loh. Nah, jadi mau dibantah apa lagi? Sedangkan 2 Korintus itu bukan berbicara tentang tubuhnya, asalnya. Adam itu asalnya dari tanah, Yesus dari surga, bukan tubuhnya. Begitu. Oke, sebentar, udah Edward, sebelum ke Kesia, ini Kesia sekarang deh. Begini, kamu saya enggak, itu tadi giliran Edward, nanti enggak saya. dong. Edward kan mengganti kamu. Kalau ada dari kami menggantikan boleh. Oke. Jadi begini Edward, kita di dalam terminologi manusia tidak ada masalah. Manusia Adam pertama dengan manusia Adam yang kedua, sama-sama kata manusia tidak ada masalah. Yang menjadi case-nya sekarang adalah dagingnya sama enggak? Ini yang kami katakan tidak sama. Kalau memang dagingnya sama dengan daging kita, berarti untuk kamu selamat Edward, curahkan darahmu sendiri, korbankan dagingmu sendiri. Kalau memang sama, itu maksudnya. Kami bantah itu di situ. Gimana Turang? Siap?
Siap. Kalau aku lebih ekstrim turang, bahkan memang bukan menjadi manusia, itu kita memang harus kembali kepada terminologi manusia bahasa Ibraninya itu kan Adam pertama. Waktunya dihidupkan PS Ben, waktunya Ya, dihidupkan oke, dulu. oke, silakan. Oke, itu artinya dari tanah, itu yang pertama. Terus kedua, mereka mau menipu lagi. Mereka tadi mau angkat ayat berapa itu? Kamu Edward, yang serupa seperti daging. Terang. Begini maksudnya Turang. Jadi Adam yang pertama itu disebut Adamah, memang sumbernya dari tanah. Adam yang kedua juga disebut Adam, Yesus yang adalah kenosis inkarnasi itu. Cuma menjadi soal sekarang, apakah tubuh itu sama kualitasnya? Itu menjadi soal. Kalau terminologi disebut manusia, karena manusia itu kan selem demutnya dia, Betul. ya kan? Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi sudut pandang tentang disebut itu manusia, iya manusia Kristus, nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah sekarang, apakah darahnya dia dan tubuhnya itu sama nggak dengan kita sehingga dia bisa menjadi juru selamat? Saya katakan tidak. Lanjut, Bro. Iya. Sebenarnya kalau gelar Adam kedua untuk Yesus itu memang bukan berbicara tentang apa ya, ciptaan, bahan, kualitas, sebenarnya bukan itu ya orangnya. Makanya aku pun menolak menjadi manusia. Tapi ini nanti bolehlah kita elaborasi. Terus yang kedua, Ya. itu di Roma 8 ayat 3, ini mereka mau tutupin. Di sana ada bahasa seperti ini. Serupa dengan daging yang dikuasai dengan dosa. Perhatiin narasi ini ya teman-teman. Serupa dengan daging yang dikuasai dengan dosa. Yang pertama, stressing pointnya adalah serupa kembali yang tadi ya. Terus yang kedua, daging yang dikuasai dosa. Kalau ada daging yang dikuasai dosa, maka ada dong daging yang nggak dikuasai dosa. Kalau mereka katakan daging manusia, maka ini harus daging dikuasai dosa. Jadi begini, tidak apa-apa sebenarnya kalian mengatakan menjadi manusia, daging manusia, tapi terima dong konsekuensi logisnya, jangan ambigu. Begitu. Jadi ini serupa dengan daging yang dikuasai dosa, hanya mirip, serupa, kualitas beda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kan aku terus sudah sampaikan kepadamu ya Alang ya, yang dalam nama metode hermeneutik itu ada yang namanya konteks, satu diksi, satu kata itu artinya bisa disesuaikan dengan konteks. Antropos itu bukan hanya manusia artinya. Nanti kalian cari lagi lebih dalam referensinya, jangan awam banget lah aku bilang. Antropos itu artinya juga bisa pria. Ini sesuai dengan nubuatan Yesua di perjanjian lama telah lahir seorang putra yang ditekankan sana putra. Nah, kenapa konteks untuk Yesus antropos ini tidak pernah terjemahannya itu pria? Dan di dalam Pesita Aramaik di sana bukan manusia sebenarnya, son of man, Turang. Oke, sound open ya. Oke, habis. Ya, giliran saya. Oke, baik. Tadi poin penting ya. Sebentar, sempat info dulu. Jadi antropos itu tidak mengarah kepada hanya of man ya, tapi berbicara juga laki-laki ya. Jadi kita supaya lebih berkembang diskusi ini. Oke, baik. Silakan. Udah, saya udah Iya. tangkap poinnya. Saya tangkap poinnya. Oke, Sudah. silakan. Oke, baik. Jadi ini Keji yang memaksakan bahwa Yesus datang sebagai manusia harus berdosa. Ini pemaksaan pemikiran dia, ya. Nah, ini jelas salah, ya. Saya bawakan ayat, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, Ibrani 4 ayat 15, ya, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, ya, sama dengan kita. Jadi benar-benar Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, saya tracing dulu ke 2 Yohanes 1 ayat 7. Dimatikan dulu Bang PS Ben waktunya biar kita buka bahasa asli. Bang Edward, tolong dulu dibuka konteks asli 2 Yohanes 1 ayat 7. Halo Bang Edward. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, dimatikan dulu ya. Biar kita uji di situ. Sartnya itu. Daging itu. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Sudah Pak Lang, silakan. Oke, sartnya itu coba strongnya dibuka Bang. Dimatikan aja dulu Bang PSB supaya kita menuju, dimatikan aja dulu waktunya. Nah, karena kita buka data.
Oke, coba bisa dibacakan Bang Edward, apa itu sark itu? Flesh, body, Human, human nature. Human natur. nature itu artinya natur manusia. Natur manusia. Materiality ada materinya. Kindred itu keluarga, ya, kindred itu keluarga. Jadi benar dia datang sebagai manusia, naturnya sebagai manusia. Ya, Keji ya. Benar-benar Yesus datang. Itu dia arti flesh, body tubuh, ya. Tubuh jasmani kita, ya. Nah, itulah menuju arti dari sark tadi. Ya, benar-benar human naturnya sebagai manusia, dagingnya manusia. Jangan kamu putar-putar. Lalu kalau dia manusia, harus dia berdosa percabulan loh. Kamu memaksakan diri Yesus itu berdosa. Lu banyak ayat yang mengatakan dia datang tidak sebagai dosa. Ya, Lukas 1 ayat 31. Ia kudus, anak Allah, tapi dia lahir sebagai anak laki-laki. Lo kece memaksakan gimana sih? Kamu sesat loh, memaksakan yang tidak ada kamu ada-adakan di situ. Nah, ini kesalahan berpikir si Kejia, ya. Nggak tahu saya lagi bagaimana menjelaskan sama Kejia bahwa Yesus itu sudah benar-benar datang humannya sebagai manusia. Ya, kalaulah dagingnya adalah daging Tuhan, materinya daging materi tubuhnya Tuhan, itu secara serat-serat dagingnya Tuhan, apakah itu bisa mati Kejia? Apakah dia bisa merasakan lapar Kejia? Apakah bisa merasakan sedih Kejia? Menjerit di paku Kejia? Apakah Allah bisa menjerit kesakitan? Sama ciptaannya itu nalar yang tidak benar, nalar yang jongkok, ya. Kamu jongkok cara berpikirmu. Silakan. Oke, lanjut aja turang ya. Lobus frontal. Izin Presben. Tadi pertanyaan Presben Elang belum jawab. Yang dibilang sebelum Tuhan Allah datang dalam Bentar. Ini jangan nyambung Dolphin nanti. Dengar biar dulu Elang. Dolphin Saya mau- ini Bisa antara tidak Elang bentar diam enggak dulu, waktumu kamu nanti habis. rame kami menanggapinya. Jangan Bukan, Dolphin. Kamu ini menyangkut Begini. yang tadi kau bilang karena jadi manusia Tuhan bisa sebentar, menangis. brother. Nah, enggak sekarang Dolphin, masalahnya, biarkan Kejia yang Lu menjawab. jadi Kejia, manusia. Wakilin aja. biarkan Dolphin jangan seolah-olah kamu pintar di sini. Udah, Kami Bang, Bukan Diam aja. pintar, kamu menjawab enggak, ini yang kamu saya mau nanti tanya. ada giliranmu Dolphin. Kamu Elang, jangan biar saya mengganggu ngambil diskusi. alih, nggak apa-apa. Dolphin, kamu Dia jangan dengan- mengganggu dia diskusi. dengan- Elang, Biarkan. biarkan seperti kamu dengan Edward berdua. Emang kenapa? Bukan. Ada masalah, biar host yang ambil alih. Ini nanti bukan poinnya nanti mau dijawab kan bisa kita jawab poinnya apa. Jangan Ya dia kan nggak apa-apa, dua lawan dua. Apa soalnya? Dua lawan dua nggak apa-apa. Ini kan poinnya dari perkataanmu yang saya mau bilang. Oke, kita kasih waktu aja Dolphin kita kasih waktu. Silakan. Ya, silakan lanjut. Ya. Sekarang begini, Silakan, yang Dolphin. saya mau bilang, Elang kan tadi tidak menjawab pertanyaan Pastor Ben. Karena Elang bilang narasi, daging itu daging manusia, semua human itu manusia, nah gitu. Tapi ingat pertanyaan Pastor Ben sampai sekarang saya dari bawah dengar nih, enggak ada yang kau jawab. Bahwa contoh, sebelum kan kau bilang, pada saat jadi manusia daging itu, dia baru merasakan sakit, dia baru merasakan, sekarang apakah ini pertanyaan PSBN saya ulangi. Apakah Allah sebelum jadi manusia inkarnasi merasakan sakit tidak? Merasakan sedih tidak? Karena kau bilang karena setelah manusia dulu baru dia sedih. Sebelum jadi manusia apakah Tuhan pernah merasakan sakit, merasakan sedih, merasakan apa gitu? Boys bisa enggak? Langsung aja jawab. kalau sebelum menjadi manusia tidak berinkarnasi menjadi manusia mana bisa merasakan gimana kamu nalarmu Dolphin? Oke. Hah? Oke, Nalarmu oke, dia, lanjut. dia, Oke, Kalau oke. ada dia ayatnya, tidak kalau ada berinkarnasi ayatnya, bagaimana bisa merasakannya? Oke, silakan Jawab Dolphin. kamu. Jawab. Udah Elang. Silakan Dolphin lanjut. Waktunya saya lanjutnya. Enggak, maksud saya kalau ada jawaban Alkitab bilang bahwa Allah merasakan sedih, Elang apa konsekuensi? Habisin aja terus Pak waktunya. Ya, kalau ada ayat sebelum inkarnasi Allah itu bersedih, apakah Elang akan meruntuhkan semua doktrinmu Elang? Itu saya tantangan loh. Kalau kau bilang, Silakan Anda bawakan Jangan ayat nanti saya diganggu jawab. Elang. Aduh, Elang. Dia ini. bertanya, Kamu dia kenapa bertanya, sih? saya jawab. Ya nanti Dia kamu bertanya, silakan. jawab. Aduh, lanjut Dolphin.
Ya, karena begini, Pastor Ben, semua teman-teman dalam membawa narasi saya hargai. Cuman karena tidak ada konsekuensi yang mereka harus terima jika sesuatu kebenaran itu ada. Apa konsekuensinya? Contoh, seorang pencuri, konsekuensi dia mencuri adalah masuk penjara. Sekarang di sini nggak ada konsekuensi yang kita ambil. Oh, mulut kita mau ngomong apa aja silahkan. Tapi konsekuensi Alkitab ada loh, yang kita harus pertaruhkan, gitu. Oke. Sebentar kawan-kawan, saya sapa-sapa dulu nih yang ada di atas ya. Aktif enggak ini? Po 7. Ini jadi Monitor buyar Po kan? 7. Kita jadi buyar kan? Lari lagi topik kita kan? Lari topik kan? Nggak ada Nah, buyar. saya Yang harus kamu. Halo, Elang, kenapa kamu nafsu banget sih? Sebentar kamu jawab itu, haruskah dia menjadi manusia supaya dia punya sensitivitas, perasaan itu? Nggak ada buyar itu. PO 7, monitor PO 7. Salam semuanya, apa kabar? Ya, shalom, brother. Anda mau ngomong ada sesuatu nggak? Oke, sangat sih Pak Pastor sangat seru debat ini. Tapi Ya. kalau boleh diizinkan saya memberi pendapat bahwa kedua Silakan 1 narasi menit. dari Silakan 1 menit. Ya. Oke, dari Elang sama siapa ini Kaisya Keisha, ya. beda-beda tipis, ya beda-beda tipis. Tapi saya cenderung ke Bapak Elangnya karena Oke, nggak apa-apa. kemanusiaannya Yesus itu memang dia berasal dari manusia. Itu dalilnya di Matius 1 ayat 18 bahwa Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Artinya di situ Enggak, bukan Maria yang dikandung, Maria mengandung oleh Roh Kudus. Oke, sorry. Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya di situ bahwa Roh Kudus itu atau Roh Allah itu mengambil daging yang dikuatkan di Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi daging. Kata daging juga itu kan bisa diartikan sebagai manusia. Seperti Udah dapat poin, bro. Oke. Ya, silakan Elang, lanjutkan Elang. Ya, baik. Tadi saya katakan tadi, ya Tuhan itu, yang firman itu benar-benar menjadi manusia. Sama seperti kita, bisa merasakan sakit, bisa merasakan kematian. Nah, kalian kan berkata daging itu Tuhan. Nah, kalau itu dagingnya Tuhan, bagaimana dia bisa merasakan mati, menjerit, ya, lapar? Namanya Tuhan itu Maha Pencipta. Masa kalian katakan dia bisa mati Tuhan itu? Bentar dulu, jangan dipotong lah dulu. Aku jeda. Oke. Kamu jawab atau haruskah dia menjadi manusia baru dia bisa punya perasaan? Silakan, itu yang kamu jawab, jangan kemana-mana. Oke, baik. Nah, ini kan konteksnya bagaimana Tuhan mau berinkarnasi menjadi manusia supaya menebus dosa manusia. Nah, kalau konteksnya tidak berinkarnasi, ya Allah juga menyesal, Allah bersedih. Itu dalam konteks antropoformisme. Ya, bagaimana seolah-olah itu seperti manusia, merasakan manusia. Nah, Allah itu kan roh, Tuhan itu kan roh. Nah, bagaimana kita bisa menangkap pengertian Allah itu? Dia maha mendengar. Nah, artinya dia punya telinga. Kita gambarkan dia punya telinga. Nah, Allah itu kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Apakah tangan Tuhan itu keluar dari surga untuk menolong kita? Kan tidak. Artinya Tuhan itu menolong kita. Nah, kaki Tuhan berjalan-jalan di taman. Apakah kaki Tuhan itu langsung ke Taman Eden itu dia berjalan-jalan? Kan tidak. Itu bahasa antropoformisme. Ya, bahasa menggambarkan Allah itu seperti manusia. Itu dia, baik jiwa dan tubuhnya. Itu kita gambarkan seolah-olah. Bukan buktinya dia ada tubuhnya, tidak. Dia adalah roh. Karena sesuai dengan ayat. Oke, sebentar dulu, jangan dipotong dulu lah. Ini aku jeda. Jadi jangan dipotong-potong begitulah, gak enak. Nggak apa-apa, kan aku jeda. Seolah-olah menjadi manusia, berarti nggak 100% menjadi manusia. Silakan lanjut. Iya, sebelum dia berinkarnasi, apakah kaki Tuhan itu ada? Kan tidak kan? Itu kita menggambarkan
jejak jalannya. Mana mungkin kaki Tuhan itu bisa menampung kaki Tuhan itu bumi diciptakan. Itu kan nggak logis. Tapi kita manusia, Musa menuliskan ya seolah-olah ada kaki Tuhan yang berjalan. Begitu. Oke, menarik ini. Ya, sebentar dulu. Ini siapa yang mau ngomong? Pendeta Kesia atau Dilonda? Saya bisa. Oke, silakan. Kita kasih aturan ya, sebentar ya turang. Oke, silakan. Yang lain dulu lah, nanti kalau aku salah baru kamu. Oke, nggak Kalau apa-apa. kita sebagai Kristen, begini, Kencangin suaranya, Bu. Ibu suaranya Iya, kencang. Iya, Ya, lanjut. kita Kristen kan, Allah itu Roh Kudus, dia sudah kasih sama kepercayaannya yaitu Yesus kita. Jadi Roh Kudusnya sudah diturunkan kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus kita, ya kan? Kita sebagai Kristen. Dia sudah serahkan kepada Yesus sebelum Yesus lahir. Allah sudah kasih kepercayaan yang mana dia sudah rohnya sudah turunkan kepadanya, begitu. Jadi kita sebagai orang Kristen percaya padanya, karena itu Allah sudah kasih semua sama dia, sudah dipercayakan sama Yesus, Roh Kudus sudah turunkan kepadanya. Makanya kita Kristen tidak ada yang mau ganggu-ganggu lagi, mau bilang si ini, tetap kita percaya Yesus, terjungkir balik, mau ngomong apa ki Yesus diganti, Yesus diganti. Tidak, tetap kita percaya Yesus, tetap kita pertahankan bahwa kita agama Kristen, percaya Yesus kita. Oke, itu udah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu ya. Ya, teman, jadi Ibu ini mungkin kurang memahami ya. Bu, kita cuma punya satu Tuhan ya, Bu. Jadi tidak ada istilah kepada Dia. Jadi ya Yesus itu Roh Kudus itu, Yesus itu Bapak Sudah, itu, Yesus itu. kembali ya. aja sama Oke. Ketia PSBN. Udah gak usah ditanggapin. Ya, kamu tenang dulu. Kamu kenapa sih nafsu amat sih, Elang? Aduh, ini Sama orang. Ketia ini untuk Ini menjawab. waktu ini, iya. Oke. Siapa yang ngomong sekarang? Elang ya, silakan Elang. Lu saya belum nih. Ketia, lupa. oke, Edward silakan. Silakan Edward. Ya, Udah. oke. Udah mulai. Oke, jadi mengapa Yesus itu harus manusia gitu ya? Kenapa enggak dia jadi malaikat aja gitu, atau jadi apa gitu ya? Kenapa harus manusia? Di Ibrani misalnya, di Ibrani 2 ayat 17. Saya buka dulu Ibrani 2 ayat 17. Harus manusia, Yesus itu untuk menebus manusia. Nih, itulah sebabnya maka dalam segala hal, nah itu dalam segala hal, ia harus itu ya, dikatakan harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itu harus ya. Lalu Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 ya. Ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, dan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya darah Yesus itu harus ditumpahkan. Darah Yesus itu, tapi bukan darah yang fana. Yang fana artinya bukan merasakan lapar haus. Yang fana itu artinya darah yang berdosa. Darah Yesus tidak berdosa. Darah Yesus bukan hal yang fana. Nah, di Roma juga, di Roma pasal 5 dikatakan hasil pembenaran ya Adam dan Kristus. Begitu. Jadi dibandingkan antara Adam dan Kristus harus sama, harus apple to apple gitu loh. Edward, sebentar Edward. Aku jeda ini. Edward, dengar dulu, dengar. Edward sebentar dulu. PSBN dipotong-potong, biarkan dulu habis Iya, nggak narasinya. apa-apa. Karena Saya itu kan host di sini. karena itu kan Kamu mengganggu diam dulu konsentrasi. si Elang. Kan ada waktu. Aduh si Elang ini, Elang. Tadi kamu narasikan darahnya harus sama dengan. Jadi Dengar kalau dulu. potong, jadi nanti Kan saya sejeda potong waktu. Waktunya kan sejeda. Pun itu Gimana kan sih Anda ini? mengganggu Iya, PSBN. berarti nanti- Silakan iya. aja nanti. Maksud saya begini, kalau memang
tubuh dan darahnya sama dengan kita, berarti darahmu dan Kenapa kamu tubuhmu- nggak mengganggu keji yang motong? Sama, Kamu potong sama atau Kesia, yang saya lain? bikin sama, Nggak sama, ada. sama Kesia. Kamu selalu Sama, memotong sebentar. kami. Sebentar Kamu kamu lihat gitu. sama. Kan Oke, itu kamu mengganggu jawab. konsentrasi menjelaskan. aduh, Nanti kamu tanggapi ini- kan bisa. Selesai waktunya. Tolong. Enggak, biar, Ini kan biar dia bisa potong-potong menjawab. Anda Dia ini 15 banyak detik ini bisa artinya. dia jawab. 15 Anda punya detik bisa banyak dia waktu jawab. untuk memotong-motong Elang, kami, kan aduh, begitu. Ini si Elang dengar dulu. Iya. Enggak, ini enggak adil dipotong-potong. Ini Ini kan kamu ada biar dia 2 jawab. menit itu tidak banyak loh. 2 menit itu Aduh, tidak banyak. ampun. Ya. PSB Iya, dan sportif kan lah. saya berhentikan jadi host itu sportif. timernya. Aduh, Enggak, ini- kamu enggak boleh memotong lagi, ada waktu. Ya, Waktu kamu diam saya dulu sih. 15 detik nggak bisa Kalau jawab. Anda suka-suka begini ya sudah kami turun. Ya nggak apa-apa, lu turun nggak apa-apa. Ya sekarang saya mau nanya kamu, sama nggak kualitas darahmu, tubuhmu dengan darah dan tubuh Yesus? Kalau sama berarti darah dan tubuhmu bisa jadi juru selamatmu. Silakan, Sama. Edwan. Tapi jangan Oke. kasih 15 detik. Ngapain saya yang jawab? Ini kan 15 tidak fair. detik lagi Oke, kamu oke, menjawab. oke, oke. Ulang Oke, lagi. jawab. Ulang Jawab lagi. saja, nggak usah Ulang pakai- lagi waktunya. nggak usah- Nah, ini. Nggak usah pakai Nah. waktu, jawab. Silakan. Biarin, biar jawab. Silakan. Ya, mengapa ayat ini disalah tafsirkan oleh pihak JO? Karena mereka tidak membaca konteksnya. Manusia Bruder, pertama jawab aja langsung, darahmu Ya. dan tubuhnya Ya, sama ini- enggak? Nanti saya lihat. Dijawab, Jawab PSB. aja. Siapkanlah telinga untuk mendengar. Siapkan Iya, dulu. jawab. Nanti saya jelaskan. Di sini kan dijelaskan ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Ya, Tuhan, ya, ada Tuhan. dua ya. Ada dua. Iya, ini tentang darah nanti. Tentang darah. Kemudian dijelaskan kalau tubuh sorgawi itu yang kalian bilang Yesus lahir pakai tubuh sorgawi itu dengan ditaburkan dalam ketidakbinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kalau jasmani dalam kebinasaan. Dan kemudian Dulat, kamu jawab kenapa sih darahmu dan darahnya sama nggak, tubuhmu dengan tubuhnya, sehingga darahmu bisa jadi mensucikan Sama, dosamu. sama darah dan tubuhnya Oke. sama itu dia Kalau sudah dijawab. sama, kenapa harus darah Yesus? Yesus tidak berdosa di Ibrani 4 ayat 15 saja. Kenapa dia tidak berdosa? Kenapa dia tidak berdosa? Apakah dia bisa berdosa? Memang dia berasal dari sorga PSB. Bisa, Udah banyak Dia bisa ayat gimana berdosa, sih? Elang. Bisa berdosa Ini. nggak Yesus itu? Ini ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Artinya Yesus itu punya potensi untuk berdosa tapi dia menang Oh gitu. melawan Oke, dosa oke, itu. kita catat aja. Berarti Iya. menurut Anda tubuh Yesus itu, darah Yesus bisa berdosa? Tidak, ia tidak berdosa. Aduh, Tidak tidak. berbuat Gimana sih? Saya tidak Tidak dapat berbicara dipakai tidak waktu lagi nih berdosa. jadi ribut Bisa. ini. Oke, Bentarlah oke. PSB, ketika dia menjawab Dia jangan telah dipotong-potong. dicobai. Iya, udah Iya. saya tangkap. Jangan barusan, dipotong-potong lah. Bisa berpotensi berdosa, benar nggak? Edward, tadi kamu bilang bisa berpotensi berdosa, betul? Ini baca ini. Hanya tidak berbuat dosa. Artinya dia Oke, menang. berarti yuk nggak apa-apa. Berarti bisa berarti darah Edward ini dengan darah Yesus sama saja kualitasnya. Oke, udah kita catat aja enggak apa-apa. Ya, kita paham Ya, itu. jadi oke, jadi dalam ilmu kimia ada unsur ya, unsur materi gitu. Materi itu mempunyai wujud gas, cair, padat. Oke, udah gitu. kejawab, Semuanya Bruder. hal sama. Iya, oke, Bukan oke. unsur yang diambil dari vibranium dari surga. Iya, bukan, atau dari berarti bukan. tidak sama, unsurnya sama. tidak Tetapi- perlu Yesus itu berkenosis jadi manusia. Kalau bisa nabi-nabi sebelum Yesus itu bisa jadi juru selamat. Kamu apa Oke, itu pikiran? Kamu begini, dalam pikiran? PSB Ini jangan buat dipotong-potong lah, udah nggak udah, kondusif sudah, lagi nih. Elang. Kalau ini nggak kondusif Sudah. lagi namanya nih. Udah Elang, Oke, kamu saya- ini saya bukan jelaskan. udah selesai, kalian udah selesai. Ini buat Gio ini. Oke, silakan, siapa ini Turang? Atau Oke, si baik, Dolphin? saya ya. Ini kami Elang, aduh ini nafsu sih. Oh, silakan. Gede amat sih. Silakan. Ketia. Oke, siap. Jujur ya, ini lobus frontal kalian ini nggak terstruktur dan bolak-balik kayak anak kecil. Tadi ini udah kucatat poin-poinnya ya. Yang pertama, begini sebenarnya Elang ya dan Edward ya. Kalau kalian itu menyatakan Yesus menjadi manusia itu tidak apa-apa. Tapi seperti dibilang Brother Dolphin tadi, terimalah konsekuensi logisnya semua. Itu yang pertama. Nah, masalah tadi
pikiran, perasaan, dan lain-lain, kau harus menerima juga, bukan hanya bicara masalah makan, minum, tidur. Artinya ada keinginan daging juga. Yesus berdosa, dan ini terakhir berpotensi berbuat dosa. Yang namanya berpotensi atau probabilitas, itu walaupun belum dilakukan, bisa saja ada kemungkinan. Bisa berpotensi memperkosa nggak? Bisa saja. Berpotensi menikah, seperti dikatakan Muslim. Bisa saja, kamu harus terima seperti itu. Nggak boleh marah dengan teorinya si ini. Siapa namanya si Da Vinci Code itu. Terus yang kedua, itu tadi sudah kita jelasin loh Turang. Dia membedakan soma, membedakan tubuh dengan daging saja nggak bisa. Kan sudah aku bilang, tubuh itu bicara tentang bentuk penampilan luar, shape, form, kerangka. Nah, waktu tadi kau bilang itu antropomorfis, apakah Tuhan punya kaki apa segala di perjanjian lama? Iya ada. Antropomorfis itu bukan hanya bahasa antropomorfis, bukan hanya seperti sastra, tapi dia benar-benar ada bentuk seperti itu. Nah, kau mulailah dari mana, kuasai dulu arti selem demut. Adam itu diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Selem demut itu bicara tentang physically, body, ada kepala, tangan, kaki. Jadi ini Adam, ada kepala, tangan, kaki. Begitulah pada seluruh bentuk Tuhan. Itu. Terus yang ketiga, tadi sudah ditanyakan sama kamu, ini juga yang mau kutanyakan. Nah, apakah Tuhan di perjanjian lama itu tidak merasakan sakit, tidak merasakan marah, cemburu? Yang merasa itu kan jiwanya. Itu nggak bisa kamu jawab. Ya, oke. Silakan Elang. Ya, baik. Pastor Ben, Baik. Dolphin jangan Nah, lagi ada yang lain nanti bagian putar-putar. mereka Saya mau sekarang. menjawab Kecia Bagian- langsung. Bagian mereka sekarang. Silakan. Silakan. Iya, baik. Iya. Iya, saya jawab ya. Iya, Tuhan itu iya, bersedih iya, merasakan iya. Dia punya akal, namanya logos, pikiran ya. Juga punya perkataannya. Jangan kamu salah Kecia ya. Dia punya pikirannya, punya perkataannya iya. Ya. Jadi nggak ada kami menampilkan itu semua. Nah, yang menyesal artinya bersedih itu bahasa antropomorfisme. Ya, bagaimana seolah-olah Allah itu seperti manusia kita gambarkan, punya perasaannya. Iya benar. Ya. Itu Allah itu punya pikirannya benar. Ya. Jadi Allah yang adalah roh tadi bisa kita rasakan dia sebagai manusia. Itu artinya. Nah, mau jadi apapun Tuhan itu bisa. Bawa semak belukar, tiang awan, tiang api, ya. Tapi wujudnya ada nggak dia sebagai manusia? Itu dia ada nggak tubuhnya? Karena Allah itu roh, Tuhan itu roh. Artinya keberadaannya adalah roh. Dia tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kalau dia punya tubuh, dia terbatas. Kalau dia punya tubuh, lainnya kalau berkenosis ya, dia mau berkenosis menjadi apa saja boleh, ya. Tetapi awal kekekalan dia punya tubuh itu salah, salah total itu. Lalu ini baru Kecia, kamu memaksakan Yesus itu berdosa, sedangkan banyak ayat yang mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, artinya Yesus juga dicobai sebagai manusia. Ya, dicobai oleh iblis, kemanusiaannya yang dicobai, bukan kealahnya. Bagaimana iblis mau mencobai Allah? Gawat ini. Kemanusiaannya. Oke ya, paham ya, Kecia ya, karena dia datang sebagai manusia. Kan dicobai ini ayat, ya, supaya supaya dia kita benar. Dicobai hanya tidak berbuat dosa, ya. Dicobai hanya karena tidak berbuat dosa. Sudah cukup. Ya, silakan. Siapa ini Dolphin atau boleh saya Kecia? tambahkan sedikit? Boleh tambah saya Anda sedikit? GO atau Tritunggal? Saya Tritunggal. Oh, nanti Anda kalau Saya begitu. Ini kan waktunya GO yang jawab, Kristen Sejati GO. Oke. Silakan siapa ini, Dolphin atau Kecia? Satu saja Turang. Sebentar, Ya. Pendeta Kecia, saya cuma mau coba mau bilang Edward supaya memahami yang tadi dia bilang kata saudara-saudaranya itu kan. Tapi apakah menurut Tuhan Yesus saudara-saudaranya itu manusia yang seperti pemahaman Edward? Coba Edward buka di Matius 12 ayat 49. Pastor Ben besarkan supaya Edward buka, supaya dia juga kan buka ayat.
bahwa yang dibilang saudara-saudaranya itu siapa gitu menurut Tuhan Yesus langsung di Matius 12 ayat 49, karena itu kan menyangkut tentang pemilihan imam besar nantinya. Ya, Jadi Presbet, bentar dulu Presbet. Coba naikkan umat Santo Tevolus itu. Saya mau ada keluar ini ya. Ada